Ya, selamat malam semua. Mari kita berdoa sekali lagi ya. Kami menyerahkan pujian dan penyembahan kami kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Bapa yang sangat baik dan Engkau sudah mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal dalam dunia untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kami ketika kami masih berdosa. Ajar kami mengasihi-Mu ya Tuhan, melalui segenap kehidupan kami. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, tolonglah kami semua dengan hikmat-Mu boleh mengerti dan boleh melakukan firman-Mu dan kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Ya, selamat sore semua saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita masih melanjutkan pengakuan lima rasuli di bagian yang pertama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Pencipta langit dan bumi. Ya, kita lihat, saudara. Nah, di dalam Alkitab, nah ini ya, terutama kitab Kejadian itu sudah muncul beberapa kali ya sebutan Allah yang Maha Kuasa. Jadi sekali lagi di dalam pengakuan lima rasuli setiap minggu itu bukan sekedar diucapkan ya saudara, tetapi diakui, dimengerti ya maknanya sampai seberapa dalam kita memahaminya. Ya, itu yang penting ya saudara. Jadi bukan sekedar lip service saja yang keluar dari mulut kita. Apalagi tema tahunan kita kan mengalami Allah yang baik dan indah. Nah, jadi Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, yang baik dan indah itu seperti apa? Nah, ini penting sekali ya kita alami dalam hidup kita. Coba lihat Kejadian 17 ayat 1, dikatakan ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Lalu pasal 35 ayat 11 lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyak, satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Lalu Kejadian 48 ayat 3, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Saudara-saudara yang kita akui setiap hari Minggu setelah firman Tuhan di ibadah itu, ketika kita menyebut Bapa yang Maha Kuasa, nah ini sebutan Bapa ini boleh disebut nama juga ya saudara, nama juga. Jadi kalau ditanya siapakah nama Allah ya bisa Bapa. Kalau saudara lihat di Yohanes pasal yang ke-17 ya. Coba kita lihat Yohanes pasal yang ke-17. Nah, ini kan bicara soal nama juga. Di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11 dan 12. Ya, dikatakan Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Silakan seorang boleh baca Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Ya, silakan. Siapa yang mau baca? Marcel atau siapa? Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Saya Pak, Ya, silakan. Ya udah, oke. Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ya, makasih. Ya udah. Jadi saudara perhatikan di situ namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Siapa ya? Namamu, nama Bapa ini siapa? Ini kan doa Yesus.
saudara. Siapa namamu, nama Bapak yang dimaksud di situ? Di sini nggak disebut ya, saudara. Tapi kalau kita baca terjemahan sederhana Indonesia, nah coba ada nggak yang Alkitabnya terjemahan sederhana? Yohanes pasal yang ke-17. Kekuatanmu, Pak. Hmm? Kekuatanmu kalau TSI. Oke, ayat 12 ya. Oke, Ayat ayat 11 12 silakan Paula ya, baca. Mulai ayat 11 12. tetapi sekarang aku tidak lagi tinggal dengan mereka di dunia ini, karena aku akan segera kembali kepadamu. Bapa yang kudus, lindungilah mereka dengan kekuatanmu, yaitu kekuatan yang sudah Bapa berikan kepadaku. Dengan begitu, mereka akan menjadi satu, sama seperti engkau dan aku adalah satu. Ayat 12, selama aku bersama dengan mereka di dunia ini, aku sudah menjaga dan melindungi mereka dengan seluruh kekuatan yang sudah Bapa berikan kepadaku, supaya tidak ada yang binasa. Hanya seorang saja dari mereka yang akan binasa, yaitu dia yang sudah ditentukan untuk binasa. Dengan begitu terpenuhilah apa yang sudah tertulis dalam firman-Mu. Ya, jadi di situ nggak disebut nama, tapi di situ disebut Bapa. Ya, jadi ayat 11 12 terjemahan sederhana mengatakan namamu itu siapa? Ya Bapa itu sendiri. Ya, mungkin kita berkata, loh ini kok aneh ya, siapa namamu Bapa? Ya, nah bagi Tuhan nama atau sebutan itu kan sama. Coba, yo Yesaya 9 ayat 5 dikatakan apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang apa? Di situ dikatakan disebut penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi bisa disebut penasehat, ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah, gitu ya. Jadi memang unik ini. Kalau kita belajar Alkitab, kita akan ketemu ya, saudara. Jadi salah satu nama, banyak namanya. Salah satu nama di situ disebut Bapa. Ya, nama untuk Allah. Jadi pribadi pertama dari Allah Tritunggal. Tadi terjemahan sederhana jelas ya disebut Bapa, Bapa, Bapa. Kekuatan yang Bapa berikan, gitu ya, saudara. Oke, nanti kita boleh diskusikan lebih lanjut. Jadi ketika seseorang berkata, aku percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, ya, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kepada nama Allah, yaitu pribadi pertama dari Allah Tritunggal, saudara. Nah, ketika kita mengaku, sebenarnya kita mau mengatakan apa? Ketika kita mengaku Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, sebenarnya kita mau berkata ini, ya Bapa, buatlah kami mengenal Engkau dengan benar. Sekali lagi, ini bicara relasi. Ya, contoh yang sederhana, sudah berapa lama kita bergereja, berjemaat, melayani di GBI Graha Family. Ya, saya tahun ke berapa ini? Ya, sejak 2010 sih sudah khotbah ya, setahun 2 kali saya masih ingat ya, saudara. Kemudian mengisi sekolah minggu itu sejak 2014 sampai sekarang. Nah, kemudian full itu sejak awal COVID itu ya, akhir 2019, awal 2020. Nah, akhirnya apa? Kita akan jadi saling mengenal. Bukan sekedar saling mengenal, tahu nama satu persatu, ya, saudara, tapi relasi. Ya, gitu ya. Kita bisa lebih dekat, lebih akrab, ya. Yang kita sangka, waduh, ini kok sepertinya nggak bisa diajak guyon ya. Ternyata bisa guyon. Ini sepertinya diam, ternyata cerewet, saudara-saudara. Nah, itu bicara mengenal yang lebih, ya, relasi yang lebih. Dan saya percaya nanti semakin lama ya kita bertemu saudara, maka relasi kita akan terjalin ya saudara, erat bahkan sudah apa menganggap seperti keluarga ya merasakan sebuah keluarga satu dengan yang lain yang merupakan anggota dari keluarga itu. Nah, ini yang kita renungkan, yang kita pelajari, yang kita ucapkan ya setiap minggu yang kita akui. Jadi ketika kita mengatakan Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, sebenarnya kita memiliki kerinduan. Ya Bapa, buatlah kami mengenal Engkau dengan benar. Nah, Allah dapat dikenal melalui ciptaannya. Ini yang dikenal dengan wahyu umum. Dan kalau kita lihat ada wahyu khusus, karena wahyu umum tidak cukup, ya saudara, maka ketika kita mengenal wahyu khusus, nah kita mengenal Kristus, lalu kita mengenal firman-Nya, ya saudara. Nah, ketika berdosa ternyata manusia menyembah berhala. Jadi Allah atau berhala. Tidak ada yang lain, ya saudara. Allah atau berhala. Nah, berhala ini bisa dikendalikan oleh si jahat itu. Ya, bisa dikendalikan oleh keinginan hawa nafsu kedagingan kita. Khotbah tadi pagi saya sudah singgung, kita ini orang benar dan sekaligus juga orang berdosa, saudara. Para pendosa sangat mudah, rawan, ya, bisa jatuh ke dalam dosa. Betapa lemah dan rapuhnya kita. Makanya perlu kekuatan Tuhan. Ya, tadi lagu tentang doa Bapa kami versi yang lain lagi ya, saudara. Ya Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah kiranya namamu. Nah, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh doa tersebut. Dan kita bisa mengenal Allah Bapa yang benar itu hanya di dalam firman-Nya. Ya, sekali lagi, Allah yang benar ada di dalam firman-Nya. Allah yang benar kita kenal, kita pelajari hanya di dalam firman-Nya. Jadi sekali lagi, kalau orang itu berkata tidak mau belajar firman, ya kita bisa mengenal Allah dengan benar bagaimana, saudara-saudara. Ya, ini penting ya. Ada orang yang berkata kepada saya, hindari kata belajar. Loh, tunjukkan kata lainnya kalau begitu. Ada yang menjawab tadi di sekolah minggu ya, sinau Pak. Lah kan podoai ya. Belajar sama sinau kan sama saja. Jadi hindarilah Pak kata belajar. Tidak bisa. Karena itu bahasa Alkitab. Bahkan itu bahasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan pernah mengatakan apa? Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Mau diganti apa, saudara? Lalu kata pemuritan, hindari kata itu, Pak. Loh, nggak bisa juga. Karena itu bahasanya Tuhan Yesus. Jadikanlah semua bangsa muridku. Terus hindari kata belajar, ajarlah. Loh, nggak bisa. Kita akan ketemu itu lagi, saudara. Nah, makanya kita ini bersyukur ketika kita belajar, ya tujuannya apa? Supaya saya dan saudara memiliki pemahaman tentang Allah yang lebih baik, lebih benar lagi. Lalu yang kedua, ketika kita mengakui pengakuan iman rasuli, ya, bagian yang pertama itu, ya, Bapa yang Maha Kuasa sebenarnya mau mengatakan apa di hadapan Tuhan? Ya Bapa, arahkanlah kami untuk memuliakan Engkau. Arahkanlah kami, lalu yang kedua, memuliakan Engkau. Nah, bicara arah, kita semua pernah naik pesawat ya. Yang belum naik pesawat ya coba naik aja saudara ya. Nah, ini kan bicara soal apa? Derajat ya. Derajat ya saudara. Ketujuan mana coba itu pasti derajatnya harus pas itu. Ya, sebab kalau selisih sedikit, kemudian terus berjalan, kira-kira apa yang terjadi? Bisa mendarat atau mendarat yang lain, saudara-saudara. Kita bisa menyimpang, akhirnya terlalu jauh kan, tidak sampai ke tujuan. Nah, sekarang kita boleh merenungkan ketika mengatakan Bapa yang Maha Kuasa, kita mau mengatakan arahkanlah kami, fokusnya tetap kepada Bapa dan bukan yang lain. Nah, seringkali kita ini kan bergeser, saudara. Fokusnya bergeser, gitu ya. Sekolah minggu tadi itu bicara tentang Marta, ya, kesalahannya atau apa ya istilahnya. Sampai Tuhan Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Karena sebelumnya Marta berkata apa? Guru, apakah engkau tidak peduli bahwa aku melayani seorang diri? Suruhlah saudaraku, yaitu Maria, untuk membantu aku. Ya, begitu ya, saudara ya. Nah, masalahnya di mana? Apakah Marta ini salah melayani? Gitu ya. Makanya bedakan melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan. Ya, sekali lagi. Melayani Tuhan apa melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Maria melayani Tuhan ya, karena dia duduk dekat kaki Tuhan dan terus-menerus mendengarkan pengajaran Yesus atau perkataan Yesus. Tapi Marta dikatakan sibuk sekali melayani.
Nah, ini ada dua jenis orang Kristen. Bedanya di mana, saudara? Bedanya adalah fokusnya. Ya, Marta terlalu berfokus kepada pelayanan atau pekerjaan, akhirnya capek, akhirnya lelah. Sampai Tuhan berkata, engkau khawatir dengan banyak perkara. Tapi kalau Maria, fokusnya adalah Tuhan. Ya, fokusnya adalah Tuhan. Artinya apa? Ada saat-saat kita berhenti, ada saat-saat kita beristirahat, saudara, mendengarkan Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Istilah Lexio Divina itu, ya, kita bukan belajar firman, tapi firman yang mengajari kita. Jadi istilahnya kita ini diajar untuk mendengar dengan hati, bukan mendengar dengan telinga. Makanya contoh yang sederhana, ya saudara-saudara jangan sampai berkata, aku nggak pelayanan Pak, jadi aku nggak hadir. Loh, salah. Justru nggak pelayanan itu kita hadir, duduk, mendengarkan firman. Kita diisi, ya saudara, oleh firman itu. Saya senang sekali kalau tidak pelayanan. Saya hadir dan saya bisa menikmati ibadah, saya bisa mendengar firman itu. Ya, seperti tadi pagi saya berkhotbah, saya nggak bisa menikmati firman. Ya, saudara, hari ini saya belum sempat dengar ulang. Besok saya akan dengar ulang. Saya anggap seperti jemaat, sama seperti saudara jemaat dengar firman Tuhan seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, itu tipe Maria. Jadi ada saat berdiam diri, kemudian Tuhan yang berbicara, saudara. Nah, kecenderungan kita kan seperti Marta semua, ya. Oh, ada jadwal pelayanan, makanya hadir, makanya pelayanan gitu ya. Tapi kalau nggak hadir. Nah, salah, saudara-saudara. Salah. Coba kalian renungkan. Berarti kita bisa berkata lelah, capek, melayani. Gitu ya. Akhirnya Tuhan juga menjawab, engkau khawatir dengan menyusahkan banyak perkara. Nah, sekarang lihatlah Maria. Dia sudah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Nah, biarlah kita malam ini merenungkan ya, saudara. Loh, kenyataannya kan melayani keduanya, Pak. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Memang iya. Tapi bedanya adalah yang satu fokusnya Tuhan, yang satu fokusnya adalah pelayanan atau pekerjaan itu. Ya, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, jadi sudah lihat secara rohani, ya, dalam roh dan kebenaran, saudara. Kebenaran dimaksud, ya, aletheia kata Yunaninya itu kebenaran yang mutlak, ya, kebenaran yang mutlak. Ada dua kebenaran. Yang satu kebenaran yang relatif, yang satu mutlak atau absolut. Kebenaran yang tidak bisa diubah, kebenaran yang tetap benar sepanjang masa. Dulu, sekarang, sampai selamanya tetap benar. Ya, kalau mode pakaian, mode baju, mode rambut itu berubah-ubah. Ya, saat ini bisa mengatakan sekarang yang benar rambut model ini, baju model ini, celana model ini. Tapi setahun kemudian belum tentu ya, saudara, itu sudah jadi model yang benar lagi, berubah lagi. Tapi Allah, firman Tuhan, ya, kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang dulu, sekarang, sampai selamanya tetap benar. Dia nggak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, di dalam penciptaan, manusia itu adalah manusia trikotomi, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kejadian 2 ayat 7 ya, di situ sangat jelas. Tubuh dari tanah dibentuk oleh tangan sang penjunan, lalu Tuhan memberikan nafas hidup, sehingga menjadi makhluk yang hidup. Gitu ya, makhluk yang hidup itu yaitu jiwa, saudara, dikatakan jiwa di situ. Nah, karena ada rohnya, secara rohani, ya, maka kita menjadi manusia rohani sehingga dapat menyembah dan memuliakan Allah yang adalah roh. Allah itu roh, harus didekati juga melalui hal yang rohani. Ini yang harus kita ingat. Nah, bisa menjadi manusia rohani kalau apa? Berulang-ulang saya mengatakan harus melalui kelahiran baru. Karena Roh Kudus yang menghidupkan, ya, roh yang mati, jiwa yang mati, saudara-saudara, sehingga menjadi hidup. Jadi yang kedua, kita kita mengaku Bapa Kalik, Bapa yang Maha Kuasa, kemudian kita mau berkata, arahkanlah kami. Karena apa? Seringkali kita bergeser, seringkali kita menyimpang, saudara, supaya kembali lagi ke fokus yang adalah
Tuhan itu sendiri, mendapatkan Tuhan itu sendiri. Ya, bergesernya ya melalui apa? Pelayanan, kegiatan, aktivitas. Nah, akhirnya bisa seperti derajat tadi ya, pesawat itu bisa menyimpangnya terlalu jauh, saudara. Nah, bagaimana kalau sudah seperti itu memuliakan Tuhan? Sulit. Maka ujung-ujungnya yang memuliakan diri sendiri. Ujung-ujungnya yang disenangkan bukan Tuhan tapi dirinya sendiri. Kedagingannya yang akhirnya disenangkan. Lalu yang ketiga, ketika kita mengakui ya Bapa yang Maha Kuasa. Sebenarnya kita mau berkata, ya Bapa aturlah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Dimulai dari apa? Pikiran. Ya, saudara. Makanya ada Mazmur 104 ayat 33-34 itu jadi pujian ya. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Sedaplah bagiku berpikir-pikir akan dia. Nih coba ini. Ya, memikirkan tentang Tuhan yang baik dan indah. Saudara. Ya, terjemahan lama ini sedaplah. Ya, ini bicara apa nih? Makanan yang sedap, yang enak ya. Bagiku berpikir-pikir akan dia. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Jadi yang dipikirkan itu Allah, perbuatan, karya, pekerjaan. Jadi Allah yang baik dan indah, itu yang kita pikirkan. Ya, di Komsel tadi itu kan banyak yang kesaksian ya. Saudara, kehidupan yang apa istilah tidak seperti harapan ya, tidak sesuai keinginan. Tapi sekarang Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Ya, saudara, akhirnya jemaat tadi itu merasakan, mengalami, ya ternyata sampai hari ini Tuhan itu baik, Tuhan menolong, nah gitu. Lalu yang kedua hati, ya aturlah pikiran, aturlah hati, dikatakan dan hatiku bersuka akan Tuhan. Nah ini dasarnya ya, saudara, Tuhan, ada cintanya Tuhan di dalam hati kita. Nah, itu yang membuat kita bersuka cita sebenarnya. Dan setelah pikiran dan hati dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh firman, maka tindakan kita itu pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, ada satu buku Pendeta Stephen Tong itu judulnya Pengudusan Emosi. Ya, saudara, salah satu bagiannya adalah kalau pikiran itu dikuasai oleh firman, nah seperti Musa ya di atas gunung Sinai 40 hari, 40 malam berpuasa, itu kan penuh dengan firman. Ya, saudara. Lalu perasaannya, hatinya pasti sama dengan perasaannya Tuhan. Artinya apa? Tuhan marah, dia marah. Tuhan membenci, dia membenci. Terus tindakannya apa? Pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan benci, dia benci. Tuhan marah, Tuhan murka, dia juga murka. Setelah itu kan di bawahnya kisah apa? Orang Israel menyembah patung lembu emas. Ya, setelah melihat patung lembu emas, mereka bersuka cita menyembah berhala. Apa yang terjadi? Dua loh batu itu dihancurkan oleh Musa kan. Seolah-olah Tuhan berkata, Musa berkata kepada Tuhan, nggak ada hukum ya Tuhan yang barusan kau berikan tadi. Sebab hukuman ini mengerikan. Bagi penyembah berhala, hukumannya fatal, hukumannya kematian yang mengerikan. Mungkin kita berpikir, loh, dua loh batu itu tulisannya jari Tuhan loh. Asli, ya toh dari surga. Dihancurkan oleh Musa begitu saja. Mungkin kita dapat oleh-oleh ya saudara dari luar negeri katakanlah. Wah ini bagus nih belinya di sana mahal, bawanya naik pesawat. Terus tiba-tiba kita hancurkan begitu saja. Lalu perasaan yang memberi bagaimana saudara? Pasti sedih dan kecewa kan? Tapi lihatlah, ketika dua loh batu dihancurkan oleh Musa, Musa marah karena orang Israel menyembah berhala, Tuhan juga marah. Kemarahan yang sama dengan kemarahannya Tuhan. Punya perasaan yang sama dengan perasaannya Tuhan. Nah, ini satu apa ya kerinduan ya saudara. Aturlah hidup kami bagi namamu, pikiran, perasaan, dan tindakan yang sama. Apakah terus-menerus sama begitu? Enggak. Ya, kita memberi contoh Musa di bagian yang lain di kitab Bilangan itu, Musa marah, Tuhan nggak marah, saudara. Ingat ya, waktu Gunung Batu itu supaya mengeluarkan air, kan Musa marah sambil memukul gunung batu itu dan berkata, "Hai gunung batu, keluarlah air." Gitu ya. Itu perasaan Musa yang berbeda dengan perasaannya Tuhan. Sehingga Tuhan mengatakan apa? Engkau tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel dan kamu hanya melihat negeri Kanaan dari kejauhan. Engkau tidak diizinkan masuk ke sana. Nah, pertanyaannya malam ini, apakah pikiran, perasaan, dan tindakan kita selalu sama?
saudara, atau banyak berbedanya. Nah, makanya ketika kita mengaku pengakuan iman rasul yang pertama itu, biarlah kita berkata, aturlah hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Pikiran, perasaan, dan tindakanku yang sama, selaras dengan pikiran, perasaan, dan tindakan Tuhan. Nah, lalu bagian yang kedua, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, sebutan Bapa. Sekarang kita lihat ini merupakan hubungan yang dekat ya antara Bapa dengan anak. Ya, analoginya Bapa dengan anak. Yohanes 1 ayat 12 13 di situ jelas dikatakan apa? Coba kita lihat Yohanes 1 12 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Seringkali dipotong hanya ayat 12 ya. Orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah yaitu siapa? Yang percaya padanya, selesai. Nah, bisa percaya itu karena apa, Saudara? Ayat 13. Orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging atau bukan secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki melainkan dari Allah. Jadi sebenarnya bisa percaya Yesus itu adalah akibat setelah dilahirkan baru. Ya, Saudara. Ini yang harus kita ingat. Jadi setelah dilahirkan baru, hatinya dijamah, yang keras diubahkan menjadi hati yang taat, barulah orang itu bisa mengaku ya Aba, ya Bapa. Diberi kuasa, diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Ya, kembali lagi, saudara. Jadi langkah awal itu ya kelahiran baru. Baru layak kita menyebut dia adalah Bapa dan kita layak disebut anak-anaknya. Apa arti maha kuasa di situ? Allah memiliki kuasa penuh untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Ayub 23 ayat 13 mengatakan, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa yang dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Dilaksanakan melalui apa? Ya melalui kita, saya dan saudara. Dan kita setiap melakukan, kita akan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kehendak Tuhan, saudara, melalui kita, ya, yang melakukannya. Nah, yang maha kuasa di sini bukan menurut manusia atau menuruti keinginan manusia. Ini ya, klaim doa ya, saudara-saudara. Ini kadang-kadang apa? Jadi salah paham ini orang Kristen. Ini kan doa Yesus ya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Nah, tadi ada salah satu kesaksian yang berkata, aku kecewa sama Tuhan katanya. Loh, kenapa kecewa? Kita semua kaget. Iya, karena aku itu ya berharap pekerjaan itu yang aku pikir sesuai dengan kehendakku itu bisa dinyatakan, diterima. Aku diterima katanya. Tapi kenyataannya dapat info belum diterima. Aku kecewa sama Tuhan. Kenapa? Kerjaan yang sesuai kehendakku kok tidak dikabulkan. Nah, ini kan kebalik toh, saudara. Makanya tadi diskusi salah satu berkata, wah kebalik. Bukan sesuai kehendak kita, keinginan kita, tapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus saja memberi contoh di situ. Bukan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Apa kehendak Yesus? Dia tidak boleh mati kan? Menurut kedagingan kan nggak usah mati, saudara-saudara. Menderita, kematian mengerikan begitu. Tapi kehendak Bapa kan Yesus harus mati ke sana. Ya, oke. Lalu tidak ada yang mustahil. Bisa Allah Bapa melarikan atau menghindari Yesus dari kematian yang mengerikan itu? Bisa, ya, bisa. Tapi kenapa kok tidak dilakukan? Wah, jangan-jangan dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Begitu ya, saudara. Nah, kalau ukuran Maha Kuasa, pengertian Maha Kuasa seperti itu, maka maaf ya, pembantu kita itu malah Maha Kuasa, saudara. Kita suruh A, B, C, dia lakukan nggak? Dia lakukan. Ambil ini, lakukan, lakukan. Minta tolong belikan ini, ya ke pasar lah, belanja, dilakukan. Jadi kalau ukuran Maha Kuasa seperti itu,
sesuai dengan keinginan segala sesuatu yang dilakukan itu ya bisa beres dilakukan, maka maaf pembantu kita itu lebih maha kuasa. Benar nggak, saudara? Tapi yang dimaksud Allah yang maha kuasa bukannya seperti itu. Ya, yang dia lakukan bukan menurut manusia. Yang dia lakukan tetap menurut kehendaknya yang baik dan indah, saudara. Nah, ini satu buku The Sovereignty of God ya. Kedaulatan Allah atau W. Pink. Ini buku bagus sekali, saudara. Buku lama, ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat mutlak itu bicara supremasi Allah, keberkuasaan Allah, dan ujung-ujungnya apa? Keilahian Allah. Dalam hal penciptaan, dalam memerintah ya dunia ini, memerintah raja-raja, memerintah bangsa-bangsa, dalam karya keselamatan, dalam karya penyelamatan. Jadi istilahnya kalau Allah itu maha kuasa, ketika dia bertindak melakukan segala sesuatu, itu sebenarnya kita tidak bisa mempertanyakan ya saudara, kenapa engkau buat ini? Kenapa engkau menyelamatkan aku? Kenapa engkau melakukan ini terhadapku? Gitu ya. Nanti kita baca di surat Roma, waktu bacaan kita sampai di sana. Roma 9 sampai pasal 11 itu full ya bicara tentang kedaulatan Allah. Allah yang Maha Kuasa. Nah, digambarkan seperti apa? Nah, ini bagian terakhir ya. Engkau penjunan, kita ini adalah tanah liat. Jadi dibentuk sesuai dengan tangan sang penjunan itu. Di situ Paulus memberitahu, apakah yang dibentuk itu berani berkata, mengapa engkau membentuk aku sedemikian rupa? Enggak bisa, saudara. Kalau terus berkata begitu, maka Paulus mengatakan apa? Bicaramu kurang ajar. Beranikah, siapakah engkau sampai berani membantah Allah? Wah, disebut begitu ya, saudara. Jadi sikap kita terhadap Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta itu, apa yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Dengan kata lain apa? Berserah kepada kehendak Allah yang baik dan indah. Tidak mungkin dia menjerumuskan, tidak mungkin dia membawa kita, anak-anaknya, ke dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Ya walaupun kita menganggap itu buruk, itu tidak enak, itu tidak nyaman. Seolah-olah gagal gitu ya. Kok nggak sesuai dengan harapan, kehendakku. Tapi percayalah, saudara, ya di balik itu atau di kesempatan yang lain kita benar-benar akan melihat oh ternyata ini toh kehendak Tuhan yang tadi yang sebelumnya itu sebenarnya bukan. Jadi ketika saya dan saudara mengaku aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali langit dan bumi, sebenarnya kita mau berkata apa? Biarlah jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Amin. Tuhan memberkati.